Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelumnya saya ingin ucapkan kepada kalian semua yang sudah mengikuti video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Walaupun video saya ini mungkin belum bisa bermanfaat bagi kalian atau mungkin belum bisa menghibur kalian, tapi saya selalu berkomitmen dalam pembuatan video-video baru saya. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan penjabaran dan menceritakan bagaimana beda kerja Indonesia dan Brunei Darussalam sesuai dengan pengalaman saya. Brunei adalah termasuk salah satu negara terkaya di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Wilayah negara ini kecil namun lebih besar daripada Singapura dan terletak di utara Pulau Kalimantan. Jadi sebelum saya bekerja di sini, saya mulai melamar ke sana ke sini demi mendapatkan pekerjaan. Dan saat itu pula saya sudah berpikir bagaimana cara mencari pekerjaan untuk membantu keluarga saya dan juga memenuhi kebutuhan hidup saya. Dan akhirnya di Indonesia sudah 7 kali saya bekerja di tempat yang berbeda, tentunya dengan rasa pahit dan manis yang sudah saya alami saat itu. Tapi ada salah satu pekerjaan yang menurut saya itu sangat mengesankan. Tempatnya di Jakarta, di sebuah apartemen yang terletak di Kelapa Gading tepatnya. Dan disitulah awal mula saya merasakan bagaimana kondisi dan hidup di Jakarta, di ibu kota Jakarta. Belajar mengenai lingkup kehidupan sekitar, belajar mengenai cara pengurusan apartemen, dan ada 8 unit apartemen yang saya kerjakan setiap harinya dari segi kebersihan unit serta tata letak fasilitas yang berada di dalamnya. Dan 8 unit apartemen tersebut tidak berada dalam satu tempat, melainkan tersebar di lain tempat dan lain apartemen. Dan saat itu saya cukup beruntung bisa menemukan dan bekerja di bos yang memiliki tanggung jawab, memiliki perhatian dan juga baik, serta orangnya fleksibel. Nah, dari situ saya belajar bagaimana pengurusan apartemen, bagaimana mengelola fasilitas, bagaimana mengurus unit, bagaimana mengatasi komplain dari tamu, bagaimana melakukan perbaikan kerusakan suatu apartemen, fasilitas unit dan lain-lain. Nah, baik teman-teman, di sini saya ingin mencoba membedakan perbedaan antara bekerja di Indonesia dan juga Brunei Darussalam menurut apa yang sudah saya alami tentunya. Perbedaan yang mendasar pertama yaitu tentunya Indonesia tidak semua pekerja atau orang yang mempekerjakan orang menggunakan jasa kita memberikan waktu 8 jam kerja. Hanya sektor perusahaan besar saja yang menerapkan sistem seperti itu. Dan berbeda halnya di sini atau di Brunei Darussalam. Kalau di sini kita rata semua diberi waktu 8 jam kerja selama 1 hari. Dan poin yang kedua adalah di Indonesia ada banyak pekerja yang tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Hanya dalam pekerja tertentu bisa mendapatkan fasilitas tempat tinggal dalam pekerjaan tersebut. Dan alhamdulillah kemarin saya bekerja di Jakarta itu mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Jadi saya tidak perlu mencari kos-kosan atau kos di dekat tempat bekerja saya. Namun berbeda halnya di sini kita pasti mendapatkan fasilitas tempat tidur atau tempat tinggal selama kita bekerja di sini. Mulai dari air, listrik, dan lain-lain. Poin yang keempat adalah di Jakarta untuk menuju ke suatu tempat bekerja kita harus mengeluarkan uang sendiri dalam proses pembayaran transport. Namun berbeda halnya di PT-PT ataupun sektor pekerjaan tertentu seperti kantoran atau yang lainnya, semua itu fasilitas transport biasanya ditanggung oleh perusahaan. Beda halnya di sini. Untuk TKI yang bekerja di sektor apapun biasanya dibiayai untuk uang transportnya untuk menuju ke tempat kerja kita. Jika pulang malam di Indonesia
kita pasti mempunyai rasa was-was karena di Indonesia sendiri memiliki tingkat kriminalitas yang lumayan tinggi. Akan tetapi di sini kita jalan sendirian pun tidak terlalu was-was atau khawatir akan bentuk kriminalitas. Namun dimanapun kita berada, kita harus tetap waspada ya teman-teman. Ya, ada tanggal merah atau hari cuti, kita belum tentu mendapatkannya kecuali orang yang bekerja pada sistem formal. Nah, seperti itu teman-teman perbedaan di antara beda kerja Indonesia dan juga Brunei Darussalam menurut apa yang sudah saya alami. Buku panduan negara tujuan. Misal kita bekerja di Brunei Darussalam, ini tertera Brunei Darussalam. Misal kita bekerja di Jepang atau Korea, di sini pun tertera sama halnya seperti itu. Dan buku ini sangat penting ya teman-teman bagi kalian pemula atau baru bekerja di luar negeri, mengenai sekilas profil negara tujuan kita, mengapa saya bekerja di luar negeri. Yang ketiga ada sektor dan pekerjaan apa saja yang memberikan peluang bagi calon TKI Indonesia. Apa hak dan kewajiban saya sebagai TKI. Poin A adalah gaji dan lembur sebagaimana ditentukan oleh PK. Yang poin B ada tunjangan dan bonus. Nah, di sini ada hari libur di Brunei Darussalam. Nah, ini adalah suatu aturan yang berada di negara Brunei Darussalam. Apa saja aturan-aturan yang berada di Brunei Darussalam agar nantinya kalian tidak melanggar suatu aturan yang berada di negara tersebut. Nah, ini ada standar gaji Brunei Darussalam dalam kolom ini. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan selalu semangat dalam mencari rezeki. Jadi sebagai TKI atau tenaga kerja Indonesia, tentunya kita harus lebih berhati-hati dalam pengeluaran uang. Nah, itu adalah saran untuk diri saya sendiri tentunya, agar lebih belajar lagi untuk mengelola keuangan. Ya, cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.